jenis ular. Yang pertama ini namanya ular cross ya. Nah, coraknya seperti ini. Nah, ini belakangnya kuning, badannya, dan belakang ini hitam mengkilat. Nah, ini namanya ular cross, ular yang berbisa rendah. Biasanya ular ini berada di sawah atau di ladang. Dan ular ini kadang berada di atas pohon karena bisa naik ya. Kalau di istilah orang Sunda namanya ular orailing khas ya. Nah, ini ada beberapa ekor saya koleksi. Dan yang berikutnya saya akan menjelaskan ini ular yang berikutnya adalah ular hijau, jenis ular hijau namanya ular pucuk ya, ular pucuk. Namun di masyarakat menganggap ini ularnya disebut juga ular totog karena bentuknya lancip dan berada di atas pohon. Nah, makanya disebut juga ular totog. Menganggap ular ini berbahaya padahal tidak ya. Nah, ini berbisa rendah. Kalau digigit dengan ular ini jangan panik karena tidak berbahaya, hanya sekedar luka ringan biasa ya. Jadi nggak usah pergi berobat ke dokter ataupun ke puskesmas kalau digigit dengan ular ini, karena tidak membahayakan. Namun menganggap orang lain itu salah satu ular yang berbahaya ya. Ini jenis ular hijau namanya ular pucuk. Bentuknya kecil panjang biasanya, hijau tua atau hijau muda. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ini jenis ular hijau juga, jenis ular hijau yang besar ya, tapi ini berbisa rendah. Nah, ular hijau ini biasa ditemukan di atas pohon dan makanan kesukaannya adalah burung dan tikus biasanya. Ini walaupun besar tapi tidak berbahaya karena berbisa rendah. Dan ular ini merupakan ular yang sangat agresif ya. Kadang orang menamakan ular ini adalah ular yang berkarakter preman karena saking agresifnya. Tapi walaupun agresif ini aman dan tidak berbahaya karena berbisa rendah ya. Ini ular ini biasanya besar ya, besar-besar, berada di atas pohon ataupun di bawah. Yang berikutnya adalah ular lanang sapi nih, atau disebut ular sapi. Ini bentuknya coraknya seperti ini, coklat, ada poletnya, bawahnya bodas ya, putih. Ini namanya ular sapi, ular yang agresif tetapi ini berbisa rendah, aman untuk ditangkap ataupun dipelihara ya. Dan mempunyai karakter yang unik ular sapi ini. Kalau merasa terancam dia biasanya pura-pura mati ya. Nah, contohnya ini sangat agresif.
Wis, tuh digigit. Ya, ini agresif sekali, tuh digigit. Tapi ini aman. Ular sapi ini, tuh sangat agresif ya ular sapi ini. Makanya orang-orang pada takut dengan ular sapi, katanya suka ngejar karena agresifnya. Padahal ini berbisa rendah dan tidak berbahaya. Tuh. 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 Nah, ini kebiasaan ular sapi ini suka berakting, pura-pura mati. Ini seperti ular yang sedang sekarat. Ya, ini sangat unik. Nah, kemudian setelah merasa aman dia pergi lagi. Nah, ini mati lagi. Tuh. Ini karakter ular sapi. Nah, kalau ditangkap dia merasa terancam, dia pura-pura mati. Tuh. Sampai kadang beberapa menit baru sadar lagi. Nah, ini karakter ular sapi itu pandai berakting ya. Nah, seperti yang mati. Nah, ya, jalan lagi. Oh, angkat lagi misalkan. Nah, mati lagi. Ini ular sapi itu sangat unik ya. Seperti yang sedang tidur di gimana lemas. Nah, seperti yang mati, padahal ini hidup, hanya pura-pura. Ini kebiasaan ular sapi ini. Tapi dia agresif, ya. Bahkan sampai beberapa menit dia kuat tidur. Ya. Ular sapi. Jadi jangan heran kalau menemukan ular yang pura-pura mati padahal hidup. Inilah karakter ular sapi ini. Hanya satu ular sapi yang mempunyai karakter seperti ini. Dibiarkan sampai beberapa menit, kadang sampai banyak lama gitu. Sampai dia sadar. Nanti kalau sudah merasa aman, tidak kedengaran berisik, dia sambil mendengarkan tuh, sambil mendengarkan. Kalau sudah sepi dia lari. Oh, sadar. Untuk orang Sunda mengabung-ngohan lompat tuh ya teh. Tadi masih ganpai ya. Ya, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan bagi kita bahwa tidak setiap ular itu berbahaya. Banyak ular yang tidak berbahaya ya, yang bahkan bermanfaat bagi para petani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.